Jadi, kali ini kita akan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perpustakaan Ciamis. Check this out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis. Kami mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, akan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Nah baik teman-teman, saat ini kita sedang bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Ciamis dengan Bapak Okta Jepang Nugraha. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan Bapak untuk kita bisa mewawancarai Bapak terkait dengan kepemimpinan. Langsung saja ya Bapak. Bapak bisa menceritakan bagaimana perjalanan Bapak hingga akhirnya Bapak dipercaya menjadi seorang Kepala Dinas Perpustakaan. Ya, baik. Terima kasih ya adik-adik dari Stikes ya Muhammadiyah sudah berkunjung ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Tadi disampaikan bagaimana perjalanan saya bisa menduduki di dinas ini ya, sebagai pimpinan. Tentunya saya berkarir di luar negeri. Awalnya saya berkarir di luar negeri kurang lebih 26 tahun ya, 26 tahun. Dari mulai CPNS sampai saat ini, tahun 2025 ini. Kemudian dari tentang waktu 26 tahun tersebut, alhamdulillah sesuai dengan jenjang karirnya kami percaya menduduki jabatan. Sampai terakhir saya menduduki jabatan di Kepala Dinas Perpustakaan ini. Melalui kebijakan Pak Bupati sebagai PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Itu adalah hak prerogatif Pak Bupati untuk bisa merotasi, memindahkan dan mendelegasikan seseorang pemimpin untuk bisa memimpin di salah satu dinas badan ataupun juga institusi. Begitu ceritanya. Nah, kebetulan saya di sini baru 3 bulan menduduki pimpinan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Sebelum 3 bulan yang lalu saya masih di Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Nah, itu ceritanya. Baik, luar biasa sekali ya perjalanannya. Baik, menurut Bapak sendiri apa sih arti dari pemimpin dan kepemimpinan? Ya, kalau pemimpin itu kan orang. Sebenarnya ya. Berarti yang bisa menggerakkan, mengajak, mempengaruhi sekumpulan orang sehingga dalam memenuhi tujuan yang sama, itu pemimpin. Kalau kepemimpinan kan predikatnya ya, kalau dalam kata bahasa kurang lebih begitulah kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan adalah bagaimana kemampuan pemimpin untuk bisa menginspirasi, memotivasi, mengendalikan, sekaligus menggerakkan organ-organ sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Itu. Lalu, gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak gunakan dalam memimpin bawahan-bawahannya? Kalau saya sih lebih, kalau gaya kan banyak. Ada gaya yang mungkin yang dikenal, ada yang otoriter, ada yang demokratis ya, barangkali. Terus yang transformasional, transformasional, sekarang kan juga ada yang lainnya juga. Kalau saya kan lebih demokratis. Kenapa demokratis? Ya memang setiap orang ada yang dipimpin, ada yang memimpin gitu. Ini kan pasti kemampuannya berbeda-beda. Bagaimana meramu itu supaya bisa menjadikan suatu arah tujuan kebijakan yang bisa mensejahterakan seluruh organ daripada organisasi yang dipimpinnya. Nah, sehingga itu kita harus memberikan ruang-ruang aspirasi kepada di bawahnya, selama itu memang sesuai dengan tugas fungsi daripada organisasi. Sebelumnya apa sih tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi selama Bapak menjadi seorang pemimpin? Ketika kami
dalam bertugas ini target dan sasaran yang kami capai tidak sesuai dengan harapan. Itu tantangannya terberatnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya berarti kan bisa mengevaluasi. Ya, bagaimana itu menjadikan evaluasi untuk bisa lebih baik lagi untuk yang akan datangnya, sehingga target dan sasarannya sesuai yang diharapkan atau bisa melebihi malah. Ketika hal itu ada tujuannya mencapai tujuan yang katakanlah kita targetnya 100% nih untuk bisa mengajak masyarakat sesuai tugas kita di dinas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca kepada masyarakat. Target kita misalkan dalam 1 bulan itu untuk 1.000 orang mengajak masyarakat berkunjung ke sini atau kita yang berkunjung ke sana sesuai dengan tujuan kita. Nah, ketika itu kami laksanakan sampai dengan ditetapkan 1.000 orang itu, ya kami harus melaksanakan seperti itu. Nah, ketika terjadi halangan, banyak faktor tantangannya. Apa? SDM, sarana prasarana, termasuk juga yang terakhir barangkali anggaran. Itu tantangan. Tapi itu dari semua tantangan itu kami harus selalu survive terhadap tugas kita sehingga sasaran dan target ini bisa tercapai. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan-tantangan yang ada? Baik, satu kami mencoba meningkatkan kapasitas SDM. Yang kedua, pelayanan yang kami miliki dalam sisi koleksi dan jumlah literasi yang kami miliki ditingkatkan. Itulah yang bisa kami akan seperti itu. Lalu, bagaimana proses Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting? Nah, setiap keputusan yang kami ambil ketika target yang saya sampaikan tadi sudah dilaksanakan per bulannya, kunjungannya sekian, pelayanan juga untuk perpustakaan keliling juga sekian, sehingga katakanlah angka 1.000 itu lain untuk bisa meningkatkan minat baca itu, sehingga kami mencoba bagaimana dengan kondisi sumber daya yang kami miliki, baik manusianya, baik sarana prasarananya maupun juga materialnya, bisa lebih didorong untuk bisa mendaya sehingga nanti yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa bisa kami sediakan gitu. Sejauh ini bagaimana peran tim dalam keputusan tersebut? Alhamdulillah selama ini tim kami kompak, semuanya satu komando di bawah pimpinan kepala dinas dengan sesuai dengan target rencana kerja maupun rencana strategis yang kita miliki, yang saya katakan tadi dengan target sekian jumlah pelayanan yang kita miliki, itu harus membuat teamwork yang baik. Tidak boleh ada yang subordinasi, semua harus terkoordinasi dan terkomunikasikan, sehingga kolaborasi di antara internal kami semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan bisa mencapai target yang diharapkan. Masyarakat yang berkunjung ke kami juga terlayani sesuai dengan kebutuhan, sesuai jadwal waktu yang telah kita buat schedule-nya, sesuai dengan segmentasi baik dari usia dini sampai ke masyarakat yang lebih luas lagi. Begitupun juga ketika kami melayani kunjungan perpustakaan keliling di luar, kami juga bersama-sama mengajak mitra-mitra kami, komunitas baca atau juga taman baca masyarakat, kita ajak semuanya sama-sama berkolaborasi ketika hal itu bisa menjemput bola di wilayah dan daerah. Nah, bagaimana sih cara Bapak menjaga semangat dan juga motivasi tim Bapak? Ya, yang jelas kami satu sama lain saling ada kepercayaan, integritas, akuntabilitas, termasuk juga transparansi dalam bertugas ini. Kenapa faktor itu integritas, akuntabilitas, juga transparansi ini perlu kami lakukan? Karena ini satu bentuk pertanggungjawaban ketika kami melayani tugas ini. Dalam melayani tugas kami meningkatkan literasi masyarakat, sehingga ujung-ujungnya masyarakat atau budayanya bisa meningkatkan minat bacanya dan bisa mencerdaskan kehidupan yang akan datang.
Lalu nilai apa yang selalu Bapak pegang dalam menjalankan kepemimpinan? Kami punya dengan rasa dan pikiran dan moral. Nilai itu yang kami pegang. Karena ukurannya kalau berbicara quality kan itu. Kalau quantity kan bisa bikin angka. Ya, dengan target tadi sekian ribu pelayanan gitu ya. Tapi kan kita juga harus memiliki moral, memiliki hati, memiliki pikiran yang bisa memberikan kenyamanan, memberikan pelayanan yang secara utuh kepada masyarakat. Kita dipandu oleh namanya berakhlak, ya pemerintah itu. Apa berorientasi pelayanan, lalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dari sisi literasi. Apa pesan Bapak untuk kami generasi-generasi selanjutnya yang akan menjadi penerus-penerus sebagai pemimpin? Saya berpandangan adik-adik ini yang menjadi pengganti-pengganti kami ke depan. Jadilah manusia yang transformasional ya. Maksudnya yang bisa menjadikan sesuatu yang lebih inovatif, kreatif gitu. Baik dari sisi teknologi, baik dari sisi kompetensi ya, maupun juga edukasinya ditambah. Caranya apa? Yaitu sumbernya apa ya? Sumbernya kan literasi yang bisa meningkatkan potensi kita ini. Literasi ini kan ada literasi digital, ada literasi konvensional, itu kan bisa dibaca semuanya. Semua bisa kita dapatkan dengan teknologi yang sekarang globalisasinya sangat cepat sekali, apalagi sekarang ada AI ya jadi sesuatu bisa dilaksanakan oleh bantuan teknologi gitu kan, sehingga orang lebih mudah gitu nih. Nah, saya berpesan dengan kondisi yang saat ini, jadilah generasi muda yang lebih meningkatkan skill, meningkatkan keilmuannya, pengetahuannya, experience-nya ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas sehingga bisa bersaing nantinya. Baik, dapat kita simpulkan dari wawancara sebelumnya bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya soal memimpin, tetapi memberikan teladan dan memberdayakan orang lain. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.